Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawal Antara, kembali lagi ke bincang-bincang antara Bara Kalteng. Di sini kita kali ini kedatangan tamu narasumber yaitu Bupati Sukamara Pak Mas Duki. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah Bang Adi, sehat. Sehat Pak ya? Sehat. Gimana Pak rasanya jadi bupati nih Pak? Alhamdulillah ini pasti ada kebanggaan, ada kepuasan bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau sebelumnya kita di usaha ya, wira swasta atau di pengusaha ini kan hasil kerja atau apapun kan kita sendiri yang merasakan, yang menikmati. Sekarang dengan menjadi bupati, dengan kami melakukan kebijakan program yang tentunya untuk masyarakat, kebanggaan dan kepuasan itu tidak bisa diukur. Ada rasa bersyukur bisa berbuat untuk orang banyak, berbuat untuk masyarakat. Meskipun saya merasa belum maksimal, saya akan lebih tingkatkan lagi usaha, kebijakan, program yang tentunya untuk menambah kesejahteraan masyarakat. Dan kita tahu Bang Arif, Sukamara ini daerah terpojok, daerah terpencil, dengan mohon maaf APBD yang sangat minim. Ini yang menjadi penyemangat kami untuk lebih memajukan Sukamara. Meskipun banyak minus-minus yang harus kita hadapin, tapi minus itu tidak menjadi halangan atau menjadi penghalang buat kita, justru untuk menjadi cambuk. Tapi saya lihat nih Pak, di jalan 100 hari ini cukup sukses nih Pak, ke berbagai sektor Pak. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pokoknya semua sektor ini dicoba dioptimalkan Pak ya. Bahkan saya lihat bolak-balik Palangka walaupun jauh juga terus ke sini Pak. Siap, betul. Nah, kalau yang jadi fokus utama, fokus awal ini bidang apa saja sih Pak, dan concernnya gimana itu Pak? Baik, Bang Arif tadi sampaikan walaupun bolak-balik jauh, kalau kegiatan di provinsi yang itu untuk kebijakan di Sukamara, untuk program untuk membangun Sukamara lebih maju, contohnya adanya kunjungan Bapak Menteri Pendidikan, kunjungan Bapak Menteri Menko Pangan, ini kan sangat berpengaruh untuk kabupaten kami. Meskipun jauh, meskipun kami ini paling ujung dan paling jauh Mas Arif. Kami ke sana Pak, saya itu berasa, wah ini jauh banget Pak. Nyampe. Iya Pak, apalagi kan jalannya sebagian ada. Betul. Ya ini saya ulangi lagi, salah satu niat perjuangan dan ikhtiar ibadah kami untuk masyarakat kami di Sukamara. Meskipun bolak-balik Palangka yang sifatnya urgent dan itu untuk menarik program ataupun anggaran pemerintah pusat untuk kabupaten kami akan saya lakukan. Meskipun berangkat malam, pagi datang langsung rapat, akan saya lakukan Mas Arif. Dan tadi yang disampaikan Bang Arif mengenai program unggulan ya, atau sektor-sektor yang menjadi prioritas. Sukamara ini paling urgent dan harus segera ditangani ini jalan. Banyak jalan-jalan yang masih belum aspal, banyak jalan-jalan yang masih rusak. Infrastruktur Sukamara sungguh sangat memprihatinkan. Jadi prioritas dan program yang perlu kami lakukan secara spesifik ya, secara mendalam itu jalan. Tentu tidak mengurangi sektor lain, tapi jalan inilah yang menjadi penghubung masyarakat kita untuk melakukan semua aspek kehidupan. Supaya ekonomi lebih hidup. Selain ekonomi lebih berjalan dengan adanya jalan yang lebih layak, pasti pendidikan, kesehatan, daerah-daerah terpencil yang memerlukan layanan kesehatan mungkin di tingkat kabupaten karena di puskesmas atau pustunya tidak lengkap gitu ya kan, pasti ke kabupaten. Dengan jalan yang layak kan kesehatan akan terjamin. Jadi jalan menjadi prioritas kami. Kami punya program satu kecamatan, insya Allah akan kami siapkan satu grader, satu stump. Meskipun sekarang kami baru mempunyai satu, tapi ke depan setelah ada perubahan anggaran atau memang anggaran kami bisa untuk mengcover itu kan, sekarang mengefisiensi Bang Arif kita tahu sendiri, tapi tidak karena efisiensi kami jadi patah arang. Efisiensi
bukan menjadi penghalang, tapi Bukan berarti pembangunan nggak berjalan, Pak. betul sekali. Justru efisiensi yang membuat cambuk kami. Program-program yang kurang urgent, yang masih bisa kita tunda, kita alihkan. Jalan masih, pembuatan jalan, aspalisasi masih berjalan. Perbaikan jembatan masih berjalan. Bukan berarti efisiensi semua kerja, tidak. Jadi ada beberapa yang memang tidak begitu urgent dan bisa kita tunda, kayak perjalanan dinas kita potong 50%, makan minum, seragam, mobil-mobil dinas juga kami stop dulu. Ini semua kita alihkan untuk program yang bisa langsung dirasakan masyarakat, yang bisa langsung ke aspek masyarakat, terutama jalan, kesehatan, pendidikan. Itu 3 sektor yang memang sangat mendasar untuk masyarakat kita. Tentu sektor lain juga kini perhatikan, cuman skala prioritas yang kami utamakan. Selain jalan, tadi yang saya sampaikan, jadi ke depan, meskipun aspalisasi ini bertahap ya, tidak mungkin serentak se-kabupaten karena memerlukan anggaran yang besar. Benar itu. Kami prioritaskan yang betul-betul mendesak, yang betul-betul akses itu dipakai untuk masyarakat luas dan sangat penting itu ya. Contoh Jalan Kartamulya itu jadi wajahnya Sukamara, karena masuk ke kota ini lewat itu. Karena kalau masuknya aja udah jelek kan kesan orang kurang Betul. pas gitu. Itu yang kami tahun ini akan kami tuntaskan. Jalan Kartamulya untuk kewenangan kabupaten. Untuk kewenangan provinsi saya juga memohon ke provinsi, saya juga berkolaborasi, bersinergi untuk mendorong percepatan jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Contohnya jalan Kecamatan Lunci ke Jelai, dari Ajang ke Kenawan. Harapan saya juga segera ini, dan sudah turun, yang provinsi sudah ada ini, yang di dekat SPBU. Itu sudah, alhamdulillah ini provinsi memang luar biasa dorongannya ke semua kabupaten, dan Sukamara menjadi perhatian. Saya terima kasih Bapak Gubernur sudah begitu perhatian ke kabupaten kami, begitu luar biasa perhatiannya, pembangunannya untuk kabupaten kami yang bisa dirasakan langsung ke masyarakat. Contohnya jalan penghubung, jembatan penghubung antara Sukamara dengan Ketapang, yang notabene-nya sudah 20 tahun yang lalu jembatan ini nyambung, tapi belum terkoneksi ke Kalbar, Ketapang, karena memang dari sisi mereka masih belum tersambung. Tapi saya lihat bahkan mereka udah ngirim pejabat untuk kemarin berkunjung. Betul, itu yang saya sampaikan. Begitu luar biasanya perhatian, begitu luar biasanya dorongan dari Pak Gubernur, dari pemerintah provinsi untuk kabupaten kami. Waktu beliau kunjungan ke Sukamara, di sela-sela kunjungan ke Srim Estate, beliau juga mengunjungi jembatan. Beliau langsung menghubungi Pak Gubernur Kalbar. Kebetulan tidak nyambung, beliau langsung menghubungi Pak Wakil Gubernur Kalbar dan menyambung. Akhirnya setelah beliau menghubungi Pak Wakil Gubernur Kalbar, jarak beberapa hari tim mereka datang, mengirimkan timnya ke Sukamara untuk mengecek jembatan yang nggak nyambung selama ini. Kalau nggak salah waktu itu salah satu asisten 2, Bang Arif, asisten 2 menyampaikan setelah dicek, yang dulunya 20 tahun yang lalu katanya masih ada sekitar 8 kilo, ada 12 kilo yang belum tersambung. Setelah dicek asisten 2 Ketapang, Kabupaten Ketapang, sisa 2,5 aja yang belum tersambung. Artinya nggak terlalu panjang, dan ada perusahaan yang siap untuk meningkatin jalan, untuk mensupport nyambungnya jalan ini. Bahkan melibatkan dunia usaha. Akhirnya dengan adanya pengecekan itu, kami membuat komitmen, membuat kesepakatan, ketemuan lah dengan Pak Bupati Ketapang. Di sela-sela kami undangan dari Kemendagri untuk perumahan rakyat, kami di sela-sela kegiatan ketemu nih, ngobrol nih dengan Pak Bupati Ketapang, dan alhamdulillah beliau support. Dalam tahun ini insya Allah jembatan yang 20 tahun lebih tidak nyambung, tahun ini akan nyambung. Pak Bupati Ketapang menyampaikan sudah dalam proses administrasi, karena dari 2,5 kilo ini 1,7 kilo itu masuk kawasan HPK. Nah, ini yang kami lakukan administrasi, maksudnya untuk peminjaman ke
Kementerian Kehutanan atau pelepasan kawasan Kementerian Kehutanan sehingga menjadi kawasan yang memang untuk dijadikan jalan. Dan mudah-mudahan ada sinyal positif, kami diberikan wilayah yang masuk APK di Kabupaten Ketapang tadi dari Kementerian Kehutanan diberikan pelepasan secepatnya, mudah-mudahan mohon doanya Berarti Pak ya, masyarakat. kalau saya menggarisbawahi, ini karena ada kemauan berlanjut komunikasi yang baik. Betul. Kalau boleh juga mengutip kata Pak Gubernur biasanya kolaborasi, sinergi, dan ini berjalan di Sukamara, Pak. Lebih cepat lebih baik. Iya. Kan begitu. Jadi kami dorong terus, kami komunikasi terus, bersinergi terus, kolaborasi dengan Kabupaten Ketapang. Insya Allah dalam bulan-bulan terakhir atau tahun ini, jembatan yang selama ini 20 tahun lalu tidak nyambung, bisa nyambung. Dan itu sangat besar potensi untuk pertumbuhan ekonomi di kedua daerah. Ya. Bukan hanya di Sukamara, Ketapang juga akan maju. Karena dua-duanya ini daerah terpojok, terujung, Bang Arif. Sukamara terujungnya Kalteng, Ketapang terujungnya Kalbar. Kalau ini nyambung, bukan lagi menjadi daerah terpojok atau terujung, tapi daerah transit. Benar. Pertumbuhan ekonomi kedua daerah akan meningkat pesat. Maka dengan harapan segera nyambungnya jembatan, kami melakukan beberapa program. Contohnya tahun ini Pasar Saik, Pasar Kebanggaan Masyarakat Sukamara akan kami rehab. Ada anggaran yang sudah kami siapkan sehingga pasar nanti akan menjadi pasar yang bersih, rapi, slot untuk ikan basah, untuk daging, untuk sembako masing-masing sehingga masyarakat nyaman. Belanja bukan lagi menjadi hal yang kumuh gitu ya, tapi bersih, halaman parkir luas, jadi tempat hiburan gitu. Itu hiburan keluarga yang antar maksud saya kan, bisa ngantar belanja keluarganya sambil kafe apa gitu. Jadi itu salah satunya, termasuk juga pembenahan puskesmas, rumah sakit yang sebentar lagi kami juga akan melakukan pembenahan supaya nanti setelah jembatan ini nyambung, masyarakat Ketapang pun bisa menggunakan fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi pasar. Bagaimana menarik warganya ke sini, Pak ya? Pertumbuhan ekonomi Sukamara bergerak. Apalagi kan di Sukamara ada Shrimp Estate. Belum lagi yang saya tahu kan pantai-pantainya juga luar biasa. Banyak hiburan wisatanya, dan kami juga kemarin buat program beberapa bulan terakhir yaitu Car Free Day. Car Free Day ini selain untuk memberikan tempat untuk masyarakat kita berolahraga, juga memberikan wadah UMKM kita untuk menjajakan produk-produknya. Kalau nanti jembatan ini nyambung, keuangan akan berjalan di Sukamara, mereka masyarakat Ketapang. Selain juga tentunya belanja juga berwisata, kalau ikut kegiatan olahraga dan lain-lain. Kesehatan juga kami sudah perbaiki. Ke depan kedua kabupaten ini bisa bersinergi dan bisa membangun dua daerahnya masing-masing. Dan bicara produk, Pak, satu juga, Pak. Karena baju Bapak ungu kan, Pak. Kecubung ungu, Pak. Karena kecubung ungu itu kan, saya juga pecinta batu, Pak. Oh gitu ya, Pak Arif ya. Kecubung ungu memang terkenal, kalau kita kenal dari dulu kan, dari Pangkalan Bun ya. Tapi ternyata banyak saya obrolan di orang-orang batu, ternyata banyak batu itu carinya dari Sukamara, salah satunya. Dan banyak batu-batu kecubung bagusnya justru Sukamara itu hasilnya itu, Pak. Makanya ada di kecamatan di kabupaten kami namanya Kecamatan Permata Kecubung. Berarti itu penghasil itu, Pak. Ada satu loh kecamatan kita yang namanya Permata Kecubung. Ini salah satu potensi juga kita. Dan mungkin selama ini, Pak, kalau boleh saya bilang, tinggal bagaimana promosi dan memperkenalkannya saja, Pak. Salah satunya kemarin Expo. Saya hadir selalu mendampingi, walaupun kegiatan di Sukamara tetap kami pantau kontrol, kami bolak-balik. Bisa seminggu tuh bolak-balik, Sukamara berjalan, program, kerjaan. Kami juga ikut mendorong Expo. Salah satunya yang seperti yang Abang sampaikan tadi, Bang Ari, untuk promosi. Banyak produk-produk kami yang kami promosikan kemarin, baik dari makanan ya,
Yang terkenal di Sukamara ini kerupuk amplang, kerupuk basah. Kerupuk basah itu paling terkenal Paling Sukamara. terkenal, rasanya beda. Ada juga kerajinan, batik, kecubung, tas rajut dan lain-lain. Perikanannya terkenal di sana, udang. Di sana tuh tempatnya udang, tempatnya cumi, Iya. hasil laut. Kami tampilkan sehingga masyarakat luar baik di Kalteng maupun di nasional tahu keunggulan produk-produk yang ada di kabupaten kita, sehingga akan menumbuhkan UMKM kita. Ujung-ujungnya Bang Arif, perekonomian kita akan Benar. meningkat, bukan lagi menjadi daerah yang sepi, bukan lagi menjadi daerah terpencil. Ke depan harapan kami Sukamara kecil tapi jadi Singapurnya Kalteng. Semoga bisa terwujud. Mohon doanya. Amin. Itu ini kami, tekad kami. Insya Allah kami akan melakukan lobby-lobby dengan teman-teman yang bisa mendatangkan industri di Sukamara, perusahaan-perusahaan di Sukamara. Jadi Sukamara menjadi daerah industri, daerah wisata, daerah pertanian, perkebunan, meskipun penduduk sedikit, wilayahnya nggak luas, tapi masyarakatnya menjadi makmur gemah ripah. Itu yang jadi impian saya. Itu di bidang infrastruktur, Bang Arif. Untuk pendidikan, kami punya beberapa program. Beberapa program itu diantaranya satu ada satu rumah, satu sarjana. Dan ini baru aja sebelum saya ke tempat Abang ini, saya tadi ke UMPR. Ya, kami kunjungan kerja di sana. Di situ ada pembahasan mengenai pemantapan kerjasama beasiswa. Kan ada program prodi kesehatan, ada dokter umum, dokter gigi, kesehatan masyarakat. Ada juga prodi-prodi lain yang subsidi beasiswa dari pemerintah provinsi. 250 kami dapat. Ini sangat berarti buat kami anak-anak yang ada di Sukamara. Ke depan mindsetnya sudah dirubah, bukan lagi sampai SMA, tapi ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan ini selalu saya promosikan, subsidi beasiswa gratis. Bahkan ada juga subsidi biaya hidup bagi, mohon maaf nih, masyarakat yang kurang mampu yang ingin menguliahkan anaknya. Jadi nggak cuman kita bicara sebatas biaya untuk pendidikannya saja. Karena itu salah satu jadi pertimbangan keluarga. Mohon maaf, saya kali lagi, kalau yang keluarga kurang mampu itu memang pendidikannya gratis. Iya. Tapi kalau kehidupan biaya hidupnya, mohon maaf, dicari kosnya. Iya. Dan suka tidak suka, kalau realitanya itu biaya untuk kehidupannya itu juga nggak kalah besar untuk itu perjalanannya. Besar, Bang. Apalagi kalau di daerah, mohon maaf nih, provinsi gini kan pasti agak mahal ya. Bukan ya, mohon maaf nih, maksudnya dengan jauh dari rumah kan pasti belanja nih, Bang. Makan maksudnya jauh lebih besar itu dalam artian tidak masak sendiri, beli di rumah makan kan biaya besar, Bang. Dan inilah yang kami perhatikan sehingga anak kuliah ini tidak lagi menjadi beban orang tuanya. Sehingga masyarakat penduduk kita berlomba-lomba mau merubah mindset yang sebelumnya ya sudah dari SMA kerja, dari SMA berkeluarga mungkin ya. Sekarang udah karena ada kemudahan. Nanti kalau industri masuk nih, banyak pabrik yang masuk. Apalagi kalau kita bicara pasar terbuka secara global kan. Betul. Janganlah kita menjadi penonton di rumah sendiri. Kita jadi pemain utama. Benar. Jangan hanya penonton. Kalau pasar global sudah terbuka, apalagi banyak industri potensi Sukamara, sudah saya. Jangan sampai terlambat kita. Jangan sampai terlambat. Sekarang kita ini kan, Bang. Mulai kita sampaikan edukasi ke masyarakat, pentingnya pendidikan. Sehingga di saat nanti pasar global kebuka, kita sudah siap. Kalau nanti sudah masuk, kita baru persiapan terlambat. Jadi jauh hari. Saya juga datang ke SD, SMP. Kadang pas apel upacara, Bang, saya ikut apel upacara di SMP. Oh, bahkan ikut apel, Bang. Betul, Bang. Ikut apel. Jadi apel kami tidak harus di Pemda. Ada saatnya nanti saya apel di rumah sakit. Untuk memberikan semangat ke teman-teman kita, tenaga kesehatan kita. Ada saatnya kita nanti apel di kecamatan, di desa-desa. Tidak zamannya kita di atas meja, Bang. Sekarang kita harus turun ke lapangan. Kita harus tahu sentuh masyarakat. Bahkan saya lihat juga Bapak ada audiensi dengan
masyarakat mana Betul. seperti Ada itu. Sedawa Padang. Bukan kita tidak percaya dengan staf kita, tapi dengan kita langsung ke turun lapangan, Kepala OPD saya ajak rombongan, langsung bisa mendengarkan keluar masyarakat. Yang selama ini mungkin ditutup-tutupin, Bang. Nah, Kita terbuka, Bang. Apa yang menjadi keluar masyarakat, ayo kita respon. Cepat, gerak cepat, lebih baik. Kita layani masyarakat. Kita ini pengabdi masyarakat, Bang. Bukan zamannya lagi kita yang dilayani. Kita melayani masyarakat. Itu yang saya tanamkan, yang saya sampaikan ke teman-teman kita, kepala-kepala OPD, jajaran ASN kita. Ayo. Kita ngabdi, kita berjuang untuk masyarakat. Tolong bantu saya nggak bisa berjalan sendiri. dan bicara pendidikan Pak, katanya juga bagi seragam gratis ya Pak? Betul Bang Arif. Saya ada program seragam gratis untuk semua anak-anak kita yang ada di Sukamara. Dari TK yang mau ke SD, SD mau ke SMP, SMP mau ke SMA. Kita kasih seragam. Kita ngasihnya ini karena warga kita. Lengkap Bang. SD baju putih, celana merah ya. Ada batiknya, ada pramukanya, seragam pramuka maksud saya. Ada tasnya. Jadi tidak ada lagi alasan orang tua tidak menyalahkan anaknya. Semuanya gratis. Biaya pendidikan gratis, seragam mau sekolah pun gratis. Dengan tujuan tidak ada lagi anak yang tidak mendapatkan pendidikan. Karena itu hak dasar. Setiap warga, setiap anak kita harus mendapatkan pendidikan yang layak. Ada seragam gratis, ada satu rumah satu sarjana, itu kita kawal terus Pak. Jangan sampai program ini di lapangan tidak berjalan. Seragam gratis, saya sampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan untuk mengawal ini, jangan sampai nanti disalahgunakan. Ini gratis, tidak ada lagi bayar. Program bagus, tapi pengawalan juga harus Harus bagus dikawal Bang. Kalau nggak dikawal ya mohon maaf nih. Susah sekarang Susah Pak. ya. Jadi kita harus betul-betul ini kebijakan ini nyampe dan bisa dirasakan langsung masyarakat. Dan saya kawal terus Bang. Saya ada buka hotline call center lapor Masbu. Itu tapi gimana selama ini Pak? Sudah ada aduan nggak Pak? Oh banyak Pak, banyak sekali. Dan aduan itu langsung saya baca Bang, bukan dipegang akun orang lain yang pegang, saya sendiri. Tapi mohon maaf Pak, kalau aduan kan otomatis banyak. Ada Pak. filter lah Bang. Ya, Ada tapi filter. minimal nggak pusing itu Pak, baca banyak Ya, gitu Pak. karena ada juga yang sifatnya fitnah, hoax dan subjektif. Jadi harus filternya harus kuat juga. Ada Pak. filter. Jadi yang sifatnya memang objektif, tujuannya untuk membangun, ataupun protes yang sifatnya itu real gitu. Itu kita terima dan kita tidak lanjuti. Dan itu langsung menyebar ke seluruh OPD kan. Jadi OPD dengan adanya keluhan itu langsung bergerak sendiri-sendiri. Apa rupanya ini? Contoh ada info di Dinas Pendidikan, ada seragam yang masih narik itu SD mana, itu kepala dinas langsung turun. Ada kesehatan yang puskesmasnya ini jamnya kurang langsung turun. Jadi artinya itu sangat bisa dirasakan. Karena itu aduan itu langsung muncul ke ini, semua bisa terupdate di kepala dinas. Dan kemarin ada kami lakukan kegiatan, ini agak menyimpang ya Bang. Saya ke Sumedang untuk kerjasama Smart City. Mereka informatikanya yang IT-nya yang untuk satu kabupaten itu sangat hebat Bang. Jadi semua info sekabupaten itu bisa dilihat dari satu HP, dari satu handphone atau satu laptop. Semua. Dari pendapatan, dari absensi ASN, dari pelayanan, semuanya itu jadi satu. Jadi itu yang kami akan adopsi untuk Sukamara, sehingga nanti berita, info keluar masyarakat itu langsung bisa kami langsung masuk akses kami dan segera bisa direalisasikan, ditangani oleh teman-teman kita di OPD. Biar semuanya serba cepat Pak ya. Cepat, tepat, terbuka, transparan. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupin sehingga masyarakat bisa merasakan langsung. Tapi kemudian tadi Pak, kalau kita bicara pendidikan Pak, Oke. informasinya Bapak nanti mau ketemu Menteri Pendidikan lagi nih Pak? Insya Allah hari Senin Bang, saya salah satu bupati yang mendapat penghargaan di Kalimantan Tengah, ada 3 termasuk Sukamara Bang. Alhamdulillah kami dikasih penghargaan
revitalisasi bahasa dan ya mudah-mudahan nanti semakin berkembang di Sukamara tingkat pendidikan kami Bang. Tingkat pendidikan anak-anak nanti bisa meningkatkan SDM kita. Untuk di kesehatan Bang, tadi saya sampaikan infrastruktur dan pendidikan. Oh, kesehatan ini saya tahu, Pak. Siap. Pak Bupati ini salah satu yang konsen juga kesehatan. Harus, dan mohon izin, kami juga mengikuti perkembangannya, bahkan ada proyek yang mangkrak, yang lambat berjalan itu disidak terus itu, Pak. Siap. Jadi kami nyidak ini Bang, ada keluhan dari masyarakat. Contoh nih Bang ya, puskesmas atau labkesda lah, yang harusnya jadi di bulan Desember gitu ya, sampai sekarang masih mangkrak. Dengan dana yang sudah full 100% terbayar, labkesmas, puskesmas Kuala Jelai, tapi sampai bulan Mei sekarang pun belum sempurna, belum terrealisasi, belum serah terima. Padahal di situ jelas masa pembangunan 24 Juli sampai 27 Desember. Pengawasan jelas. Ya. Sampai sekarang pembangunan pun belum selesai. Dan bisa dikatakan masih jauh dari kata finish gitu, kata selesai, kata jadi gitu ya. Artinya ini yang sangat dirugikan siapa, Bang? Masyarakat kita, Bang. Harusnya masyarakat itu 27 Desember sudah bisa menikmati puskesmas yang lebih baru, pelayanan yang lebih bagus, alat kesehatan yang lebih memadai daripada yang tempat lama. Apalagi bicara kesehatan ini tiap hari, Pak. Tiap hari Bang, kita tidak tahu tiap hari ini, mohon maaf nih orang periksa, mohon maaf ibu hamil melahirkan. Dengan kondisi puskesmas kita yang lama sudah tidak layak. Kenapa saya bilang tidak layak? Sudah miring Bang bangunannya, puskesmas Jelai itu. Atap sudah mau roboh, lantai itu sudah miring. Saya cek ke sana miring. Dan ini sangat berbahaya kalau ada orang periksa atau rawat inap, terus tiba-tiba lantainya ambrol gitu ya. Ini kan masyarakat yang dirugikan. Ini kenapa saya selalu sidak. Ayo, ini ada apa? Proyek sudah dibayar lunas 100%. Masa berakhir kontrak jelas. Ya. Kontraknya di situ tertulis 27 Desember 2024. Dan yang kewajiban utama pemerintah itu sudah dipenuhi. Sudah dipenuhi. Ini harusnya nggak boleh terjadi, Bang. Kalau memang di Desember itu belum selesai, putus kontrak, hitung, audit, di opnam. Kalau bahasa kita bangunan di opnam ya, di opnam dicek. Sampai seberapa persen, berapa itu yang kita bayarkan putus kontrak. Ini bayar sudah diserahkan semua, pembangunannya molor, masih mangkrak sekarang. Dan itikat baik, goodwill-nya dari rekanan pemborongnya itu kurang, nggak ada. Waktu saya sidak ke sana, katanya karyawannya, tukangnya 100 orang. Setelah saya cek, yang ada cuma sekitar sekian. Bilangnya akhir April selesai. Saya cek akhir April, masih mangkrak, masih kurang lebih 60%. Ini kan tidak ada itikat baik, Bang. Maka saya mohon dari teman-teman aparat hukum untuk segera menindaklanjuti, Bang. Kenapa? Ini kasihan masyarakat, Bang. Ini uang negara, uang rakyat, Bang. Rakyat berharap puskesmas segera jadi, segera bisa dipakai fasilitas kesehatan. Dan itu sekaligus ini juga, Pak, penting dilakukan supaya masyarakat tahu permasalahannya apa. Jangan apa-apa, wah ini pemerintahnya yang. Betul. Jadi harus sekalian ini untuk meluruskan. Waktu sidak kedua, Bang, saya sampaikan, ini harus kita transparan. Jangan sampai nanti ada image jelek, presiden buruk. Presiden buruk itu artinya masyarakat sudah mencap pemerintah kita ini pemerintahan Sukamar sekarang ini nggak benar. Karena pembangunannya masih mangkrak. Maka saya ingin transparansi terbuka. Ini sebetulnya pemerintahan sebelumnya, Bang. Ya. Karena harus kontrak selesai 27 Desember 2024. Dan saya dilantik 20 Februari loh, Bang. Ya, itu jeda berapa? Artinya ini jangan sampai pemerintahan kita yang baru terbebani oleh kebijakan pemerintahan yang lama. Benar. Jadi kita terbuka ke masyarakat. Ayo sama-sama kita kejar nih proyek ini. Siapa yang bertanggung jawab nih? Siapa yang harusnya mempertanggungjawabkan atas saya sebut kerugian ya, Bang. Ya. Kenapa kerugian?
Harusnya sudah selesai 27 Desember sampai sekarang 5 bulan lebih Bang. Sekarang Mei Bang, hampir bulan Juni. Artinya 6 bulan ini berapa kerugian masyarakat kita? Kalau dihitung per hari berapa Bang? Ini uang rakyat loh Bang. Belum lagi Orang juga negara. dari pemerintah kabupaten yang katakanlah mau gas nih Bang. Betul. Ada PR masih Ada jadinya. PR. Ada lagi Bang, selain Puskesmas Kuala Jele, ada Labkesmas, Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Rekanannya pemborongnya sama. Nggak jadi juga Desember. Bermasalah juga. Bermasalah, pemborongnya sama Bang. Kontraktornya sama, bermasalah juga. Yang harusnya Desember pun nggak selesai sampai sekarang. Pembayaran pun sudah full. Yang harusnya laboratorium itu bisa dipakai masyarakat kita untuk layanan kesehatan, untuk mereka ngecek kesehatan. Karena rata-rata Pak, lab Kesda ini di mana-mana selalu diperlukan, Pak. Pasti Bang. Karena itu salah satu rangkaian kesehatan. Iya. Satu ini Bang, satu rangkaian kesehatan kan tidak bisa terlepas dari Labkesmas kan. Yes, itu sangat saya sesalkan, sangat saya sayangkan. Kenapa ini bisa terjadi? Aturannya sudah jelas, lewat tahun, kontraknya jelas, pengawasan jelas. Kenapa bisa begini? Ini yang saya mau sampaikan ke masyarakat ya. Kita ini ayo terbuka, ayolah siapa yang bertanggung jawab segeralah. Masyarakat jangan dirugikan, kasihan masyarakat kita. Itu untuk bidang kesehatan, Pak. Kami juga ada program pemeriksaan gratis dengan pakai KTP Sukamara. Bahkan yang tidak punya BPJS pun nanti tim kita yang akan membantu. Berarti ini juga selaras Pak ya, program kesehatan dari Pasti. pusat, provinsi bahkan juga di kabupaten. kabupaten. Pasti Pak, kita tegak lurus, kita kebijakan pusat, provinsi harus kita laksanakan di kabupaten. Karena ini kita harus bersinergi Pak. Dan ini memang bagus sekali. Program kesehatan gratis kan bagus sekali Pak. Benar. Harus kita dorong, harus kita dukung Pak. Memang kalau kita bicara kesehatan gratis ya Pak, kalau yang membahasnya kalangan menengah ke atas mungkin alah program gimmick. Padahal kalau kita bicara itu dari kalangan menengah ke bawah, itu akan beda karena keperluan dan kemampuannya kan berbeda. Beda Pak. Ya mungkin mohon maaf bagi yang mampu itu hal yang sepele. Tapi bagi yang kurang mampu, kesehatan gratis itu sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat vital buat masyarakat kita. Dan saya juga waktu kunjungan ke rumah sakit, saya sampaikan, jangan diskriminasi ke masyarakat saya, ke masyarakat kita. Jangan yang kaya, mohon maaf nih, difasilitasi, dikasih pelayanan baik. Yang kurang mampu, ditelantarkan, tidak dihiraukan, jangan. Saya nggak mau itu, saya bilang. Layani dengan senyum, layani dengan ramah, semua masyarakat sama. Semua masyarakat kita harus berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Kesehatan yang kualitas, kesehatan yang murah, pemeriksaan yang gratis. Ini saya pengen sering ke teman-teman tenaga kesehatan kita. Saya sering datang ke puskesmas Bang. Yang puskesmas yang kurang maksimal, yang jaga 1-2 orang, ya tetap kita tegur. Karena kita nggak tahu, namanya pelayanan kesehatan itu kan orang sakit kan, orang periksa nggak tahu. Kalau cuma ada satu perawat, satu bidan, nggak ada dokter, kasihan Bang. Jadi kenapa saya sering melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit. Karena di situ yang sangat urgent untuk masyarakat kita. Jangan sampai masyarakat kita tidak mendapatkan fasilitas kesehatan, mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Kenapa? Salah satu kenapa saya fokus di kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Tidak kalah penting sektor lain, ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Selain kami juga melakukan pendekatan-pendekatan, lobby-lobby untuk teman-teman baik swasta maupun yang lain gitu ya untuk menginvestasikan ke daerah kami. Karena itu sangat penting Pak. Sukamara tingkat penganggurannya masih tinggi. Dari awal kita benahi dulu pemasukan, tingkat pendapatan masyarakat.
Kalau masyarakatnya sudah punya pekerjaan, tidak lagi pengangguran, otomatis ada pemasukan. Kalau sudah ada pemasukan, pasti dia belanja, Bang. Pasti pertumbuhan ekonomi lancar, Bang. Jadi kita benahi itu bukan hanya di ujungnya, gitu. Jadi lengkap dari hulu sampai hilirnya. Pertumbuhan ekonomi akan berjalan kalau masyarakat kita punya pendapatan pemasukan. Itu salah satu program kami juga. Saya lakukan pendekatan, ayo investor-investor yang bisa membangunkan industri di Sukamara sehingga menyerap lapangan pekerjaan. Itu program masalah perekonomian. Kalau sudah masyarakatnya pendapatan bagus, pendidikan terjamin, saya ingin ke depannya masyarakat Sukamara merasa bangga bertempat tinggal, hidup di Sukamara, merasa puas dengan kesehatannya yang terjamin, pendidikannya yang bermutu. Gak ada istilah membandingkan, oh kalau di sana kayak gitu ya. Dengan di Sukamara semua kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur, dan sektor-sektor lain, wisata dan lain-lain berkembang cepat gitu. Kan masyarakat merasa nyaman tinggal di Sukamara. Walaupun kecil yang saya sampaikan, saya ingin ke depan Sukamara jadi Singapurnya Kalteng dan jadi ikonnya Kalteng. Slogan kami, energi baru Sukamara maju. Sorry Bang, balik lagi. Tapi itulah tekad kami. Itu yang ada di hati kami, masyarakat Sukamara harus maju. Dan itu pasti bisa terwujud. Amin, amin. Mohon doa aja. Ini kita juga berada di penghujung ya. Siap. Mungkin ada pesan kah untuk masyarakat Sukamara dan atau bagaimana ini untuk pembangunan Sukamara ke depannya mungkin Pak? Baik, Pak Arif. Hari ini, tanggal 23 Mei 2025, bertepatan tahun Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya, Bupati Sukamara, mewakili masyarakat dan seluruh Kabupaten Sukamara menyampaikan selamat hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-68. Semoga Provinsi Kalimantan Tengah lebih maju, lebih sejahtera, lebih bermartabat. Dan Sukamara menjadi sejahtera juga, Pak. Amin. Dengan program-program kinerja yang kami lakukan, saya mohon doa, saya mohon bantuan seluruh masyarakat Sukamara, seluruh lapisan masyarakat. Mohon doanya, kami berjuang, kami bekerja nyata untuk Sukamara. Mohon doakan kami. Ayo bersama-sama, bahu-membahu untuk Kabupaten Sukamara. Sudah tidak lagi menjadi golongan kelompok tertentu. Sekarang semua jadi satu kesatuan. Masyarakat Sukamara yang membangun Kabupaten Sukamara. Begitu Bang. Siap. Terima kasih Bang. Sekian dulu Kaulantara. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Ayo kita ke Sukamara. Tuh iye, surah barah antara Kalteng.